Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Wiarjo, SPD MPD, MSE, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pasca baik sekolah nasional maupun internasional. Berikut presentasinya, mungkin silakan share screen. Oke, next. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama mungkin dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dia Sarpriti Atavianti dengan akhiran NIM 039. Saya Indri Isnainia dengan akhiran NIM 056. Saya Cynthia Dwi Susanti dengan akhiran NIM 064. Dan saya Restu Dwiki Kustia Putra dengan akhiran NIM 067. Dan saya Harifan dengan akhiran NIM 070. Untuk selanjutnya akan dipersilakan untuk rekan saya. Baik, di sini masuk ke pertanyaan mengenai pendidikan karakter dan lingkungan sekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, khususnya untuk mata pelajaran matematika? Berikan contoh spesifik. Jadi, sekolah yang kami observasi mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar matematika melalui pendekatan yang konstekstual dan juga kolaboratif. Pendidikan karakter tidak diajarkan secara terpisah, tetapi ditanamkan melalui sikap, proses, dan aktivitas pembelajaran. Contohnya yaitu pada kerja sama dan tanggung jawab dalam pembelajaran kelompok. Guru matematika membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan soal ataupun proyek matematika. Nah, dalam proses ini, siswa diajarkan nilai kerjasama, toleransi, tanggung jawab, misalnya saat mengerjakan soal sistem persamaan linear dua variabel secara berkelompok. Jadi, setiap anggota diberi peran tertentu dan juga tanggung jawab atas kontribusinya. Selanjutnya, ada kejujuran saat mengerjakan tugas dan ujian. Guru menanamkan nilai jujur dengan mengawasi dan mengingatkan pentingnya integritas saat mengerjakan soal, baik itu soal latihan kuis ataupun ulangan. Contohnya, siswa diberi latihan mandiri di rumah dan diminta menandai sendiri soal yang belum bisa dikerjakan. Lalu, soal tersebut akan didiskusikan di kelas. Selanjutnya, ada kedisiplinan dan ketekunan melalui penilaian proses. Guru memberikan penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga pada proses dan ketekunan siswa. Misalnya ketika siswa diminta menyusun portofolio matematika tentang grafik fungsi kuadrat, guru menilai konsistensi kerja, kerapihan, dan usaha siswa, sehingga menumbuhkan nilai disiplin, kerja keras, dan juga pantang menyerah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan paling mencolok antara suasana akademik dan lingkungan belajar di sekolah nasional dan internasional yang Anda kunjungi? Bagaimana hal tersebut mempengaruhi potensi pembelajaran siswa? Jadi, perbedaan paling mencolok antara suasana akademik dan lingkungan belajar sekolah nasional dan internasional yang kami observasi itu terletak pada pendekatan pembelajaran, kebebasan berpendapat, dan juga fasilitas pendukung belajar. Yang pertama, pada pendekatan pembelajaran. Pada sekolah internasional itu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek, yang menekankan pada pemahaman konsep,
kreativitas, dan juga penerapan dalam kehidupan nyata. Untuk yang sekolah nasional itu cenderung masih banyak menggunakan pendekatan ceramah dan juga drill soal. Jadi dengan tujuan untuk fokus pada hasil ujian dan juga pencapaian nilai. Jadi dampaknya itu siswa di sekolah internasional lebih terdorong untuk berpikir kritis dan mandiri. Sedangkan siswa di sekolah internasional, mohon maaf maksud saya di sekolah nasional cenderung kuat dalam hafalan dan teknik pengerjaan soal, namun kurang dalam pemecahan masalah dan juga kontekstual. Yang kedua ada kebebasan dan interaksi guru siswa. Pada sekolah internasional, hubungan antara guru dan siswa lebih egaliter. Jadi siswa diberi ruang untuk berpendapat, bertanya, bahkan mengkritik dengan sopan kepada guru sebagai fasilitator. Pada sekolah nasional, guru masih diberi peran sebagai sumber utama informasi dan hubungan lebih hierarkis, sehingga siswa ragu untuk bertanya ataupun berbeda pendapat. Jadi dampaknya itu, lingkungan terbuka di sekolah internasional membangun rasa percaya diri siswa dan kemampuan komunikasi. Sementara lingkungan yang lebih formal di sekolah nasional membatasi eksplorasi dan rasa ingin tahu siswa. Yang terakhir, fasilitas dan pendukung lingkungan belajar. Pada sekolah internasional memiliki ruang kelas yang fleksibel dengan teknologi pendukung seperti tablet atau papan interaktif dan ruang khusus seperti laboratorium. Dan juga ada area diskusi. Sedangkan pada sekolah nasional memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dan juga ruang kelas yang lebih formal dan teknologi yang belum merata. Jadi dampaknya fasilitas yang mendukung di sekolah internasional itu meningkatkan kenyamanan belajar dan memfasilitasi metode belajar aktif. Sebaliknya, keterbatasan di sekolah nasional kadang menghambat inovasi pembelajaran. Next. Baik, selanjutnya tentang pertanyaan tentang kurikulum dan metode pengajaran matematika. Pertanyaan satu, identifikasi dan diskusi. Kan setidaknya dua metode pengajaran matematika inovatif yang Anda amati di sekolah. Menurut Anda, mengapa metode tersebut efektif dan apakah memungkinkan untuk diterapkan di konteks sekolah yang berbeda? Nah, di dalam observasi yang kami jalankan, baik itu sekolah nasional maupun internasional, ada dua metode inovatif yang saya amati. Yang pertama, pendekatan konseptual, yang dimana guru itu mengaitkan konsep matematika di kehidupan nyata seperti menggunakan simulasi diskon untuk pembelanjaan online. Nah, di sana siswa memahami tentang relevansi matematika di kehidupan sehari-hari serta meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk yang kedua, penggunaan teknologi interaktif seperti GeoGebra, quizzes, serta aplikasi yang berbasis dengan teknologi. Nah, di dalam metode ini, guru ini memanfaatkan aplikasi ini untuk membangun pemahaman konsep secara visual untuk evaluasi cepat dalam pembelajaran matematika. Hal ini membuat siswa lebih antusias, senang, gembira, serta lebih enjoy dalam pembelajaran yang lebih nyaman. Nah, kedua metode ini sangat efektif karena mendorong keterlibatan aktif siswa, lalu yang kedua memfasilitasi berbagai gaya belajar, baik itu visual, kinestetik, ataupun auditori. Lalu yang ketiga, itu meningkatkan pemahaman konsep dibandingkan metode ceramah konvensional. Nah, dari metode kedua ini sangat memungkinkan untuk diterapkan baik di sekolah nasional maupun internasional. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi
mempersiapkan siswanya untuk menghadapi tantangan matematika di era digital global. Apakah ada program atau kegiatan khusus yang menarik perhatian Anda? Nah, eh, untuk observasi yang kami jalankan pasca eh, pasca observasi, baik itu sekolah nasional maupun internasional, di antaranya integrasi pembelajaran berbasis proyek, yang dimana bisa disebut PBL atau Project Based Learning, yang dimana siswa itu diajak menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan penerapan konsep matematika seperti menghitung anggaran, mendesain ruangan, serta menganalisis data-data sederhana melalui materi statistika. Lalu yang kedua itu penguatan literasi digital. Nah, beberapa sekolah di nasional serta internasional tersebut memberikan pelatihan penggunaan perangkat lunak matematika seperti spreadsheet, GeoGebra, dan memperkenalkan coding sederhana serta melibatkan logika matematika dalam pembelajaran matematika. Lalu yang ketiga itu yang membuat saya menarik ialah kompetisi dan klub matematika, yang dimana dua sekolah nasional maupun internasional ini mendorong siswanya untuk mengikuti lomba matematika baik tingkat nasional maupun internasional, serta membentuk komunitas belajar yang positif dan nyaman, serta mempersiapkan olimpiade dan kegiatan-kegiatan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Mungkin materi atau pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya pertanyaan tentang manajemen kelas dan disiplin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah guru matematika di sekolah-sekolah tersebut mengelola kelas dengan efektif, terutama saat menghadapi tantangan perilaku siswa atau perbedaan kemampuan belajar? Nah, dari dua sekolah yang kami kunjungi, yaitu yang pertama sekolah nasional dan yang kedua sekolah internasional, kami dapatkan pengamatan bahwa rata-rata kedua sekolah tersebut menerapkan strategi yang sama, yaitu di mana guru menggunakan strategi diferensiasi, baik itu instruksi maupun sama proses pembelajaran, dan pendekatan personal kepada siswa. Lalu guru juga ada berinovasi untuk menggunakan sistem reward untuk memotivasi keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi strategi-strategi tersebut digunakan guru untuk menghadapi tantangan perilaku siswa atau perbedaan kemampuan belajar. Karena sejatinya guru di kelas itu pasti sudah mengetahui adanya perbedaan para siswanya dalam segi perilaku dan segi kemampuan belajarnya itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan strategi yang digunakan sekolah untuk menjaga disiplin siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apakah ada praktik yang dapat Anda adopsi kelak? Pertanyaan yang kedua ini adalah bersangkutan dengan pertanyaan pertama tadi. Jadi, bagaimana cara guru untuk menjaga disiplin siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung? Yang pertama ialah mengadakan kontrak belajar atau kontrak kelas sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti ada aturan-aturan yang dibuat oleh guru tentunya sesuai dengan kesepakatan para siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi nanti jika ada aturan-aturan yang dilanggar, tentunya ada hukuman atau konsekuensi yang diterima oleh siswa. Lalu guru juga dapat berinovasi untuk menggunakan sistem poin di mana nanti siswa akan terpacu untuk lebih menjaga disiplin dan lingkungan pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Lalu ada pendekatan restoratif ketika terjadi pelanggaran tersebut tadi. Nah, praktik ini sejatinya akan membangun sikap tanggung jawab dan kesadaran diri siswa dari mulai dini. Jadi, menurut saya, strategi ini dapat diadopsi kelak ketika saya dan teman-teman semua mungkin nantinya menjadi guru dan mengajar di ruang kelas. Mungkin itu saja untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu peran guru dan kolaborasi. Untuk pertanyaan pertama, selain mengajar, peran non-akademik apa saja yang Anda amati pada guru matematika di sekolah? Bagaimana peran tersebut berkontribusi pada perkembangan siswa secara holistik? Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, selain sebagai pengajar di kelas, kami melihat guru matematika itu juga memiliki peran penting dalam kegiatan non-akademik, seperti menjadi pembina ekstrakurikuler, pendamping lomba, mentor bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, bahkan sebagai penghubung komunikasi antara siswa dan orang tua. Melalui peran-peran tersebut, guru itu dapat membantu perkembangan siswa secara sosial, emosional, dan karakter. Misalnya ketika guru itu menjadi pembina ekstrakurikuler. Nah, mereka itu tidak hanya membimbing secara teknis, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan para siswa. Hal ini itu dapat mendorong para siswa itu merasa dihargai dan lebih percaya diri, sehingga mereka itu berkembang lebih utuh tidak hanya dari sisi akademik saja, tetapi juga dari sisi kepribadian dan kehidupan sosial. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana bentuk kolaborasi antara guru matematika dengan guru pelajaran lain atau staf sekolah dalam mendukung pembelajaran siswa. Berikan contoh konkret. Nah, kolaborasi antar guru itu sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Salah satu contohnya itu adalah integrasi antara pelajaran matematika dan fisika dalam proyek STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, misalnya dalam proyek pembuatan jembatan mini, nah, untuk guru matematika itu membantu para siswa untuk menghitung beban dan kekuatan struktur eh, jembatan mini. Nah, sedangkan untuk guru fisikanya itu menjelaskan tentang konsep gaya dan tekanan jembatan mini tersebut. Gitu. Kolaborasi ini itu tidak hanya membuat para siswa memahami konsep secara lebih tekstual, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antar ilmu dalam kehidupan nyata. Selain itu, kerjasama seperti ini tuh dapat melatih para siswa untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara kolaboratif. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pertanyaan pertama, berdasarkan observasi Anda, elemen apa saja yang paling krusial untuk dimasukkan dalam RPP Matematika agar relevan dengan kebutuhan siswa saat ini? Nah, berdasarkan hasil observasi kami, elemen yang paling krusial dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Matematika saat ini adalah integrasi kompetensi abad 21, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selain itu, penting juga memasukkan kegiatan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan berbasis pemecahan masalah atau problem-based learning. Karena hal ini membantu siswa untuk mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Penilaian juga tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi harus bersifat autentik, mencerminkan kemampuan berpikir siswa, proses yang mereka tempuh, serta keterampilan sosial dan reflektif mereka. Elemen-elemen ini membuat RPP lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik masa kini yang tumbuh di era digital. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana bentuk kolaborasi antara guru mata pelajaran matematika dengan guru mata pelajaran lain atau staf sekolah dalam mendukung pembelajaran siswa? Berikan contoh konkret.
Nah, gaya mengajar guru yang terlalu satu arah cenderung membuat siswa pasif dan kurang antusias. Namun, saat guru menggunakan pendekatan yang lebih interaktif, siswa menjadi lebih aktif dan terlibat. Hal ini mempengaruhi pandangan saya bahwa strategi pembelajaran dalam RPP harus lebih inovatif, seperti menggunakan metode diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan teknologi digital untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong partisipasi aktif dari siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan ketiga yaitu identifikasi satu contoh RPP matematika yang Anda buat. Setelah observasi, adakah bagian dari RPP tersebut yang ingin Anda revisi atau tingkatkan? Jelaskan alasannya. Baik, bagian yang ingin saya revisi setelah observasi ada partisipasi di sekolah dengan suasana belajar aktif. Saya menyadari bahwa pendekatan saya sebelumnya terlalu berpusat pada guru dan kurang memberi ruang pada keterlibatan aktif siswa. Jadi pembelajaran cenderung satu arah dan fokus pada latihan teknis, bukan pemahaman konsep secara merata. Jadi perbaikannya atau revisinya yaitu menggunakan metode pembelajaran baru dengan problem based learning atau PBL. Jadi saya akan mengubah pendekatan dengan memberikan masalah konseptual yang dapat mendorong diskusi kelompok kecil seperti suatu perusahaan teknologi memiliki dua sistem pengolahan data, satu untuk input dan satu untuk output. Bagaimana model fungsi komposisi menggambarkan proses alur data ini? Jadi pada kegiatan inti yang baru, poin pertama itu siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memodelkan masalah dunia nyata dengan fungsi komposisi dan inverse. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyampaian materi. Next. Yang keempat, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital yang Anda lihat di sekolah-sekolah tersebut ke dalam RPP matematika Anda di masa depan? Jadi untuk mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital ke dalam RPP matematika di masa depan, saya akan memanfaatkan alat digital sebagai media interaktif, sumber eksploratif, dan alat asesmen yang dinamis. Observasi di sekolah yang lebih maju secara digital menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan partisipasi, pemahaman konsep, dan juga minat belajar siswa. Jadi di sini kita bisa menggunakan GeoGebra, video pembelajaran, dan juga materi interaktif melalui kuis online, seperti Kahoot dan juga Quizizz. Juga integrasi video pembelajaran dan sumber digital. Selanjutnya, Boleh next. Oke, selanjutnya pertanyaan refleksi diri dan persiapan menjadi guru. Pertanyaan pertama, setelah menyelesaikan PLP dan observasi, apa tantangan terbesar yang Anda antisipasi saat Anda memulai mengajar matematika di sekolah nanti? Bagaimana Anda berencana menghadapinya? Nah, tantangan besar yang saya antisipasi dalam menghadapi keragaman kemampuan siswa dalam satu kelas. Dalam observasi saya melihat bahwa siswa sangat cepat, ada satu siswa yang sangat cepat memahami konsep konsep matematika, sedangkan ada beberapa siswa yang lambat untuk memahami konsep matematika sendiri. Nah, perbedaan ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak merata jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat. Untuk menghadapi hal ini, saya berencana menerapkan pembelajaran diferensial
yang dimana memberikan tugas atau pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, mohon maaf. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi yang dimana seperti video pembelajaran ataupun platform daring yang bisa diakses siswa dengan kecepatan masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan tutor sebaya atau pendekatan tutor sebaya yang dimana siswa yang lebih paham akan membantu siswa lain yang mungkin lambat dalam memahami konsep matematika sendiri. Lalu pertanyaan kedua yaitu pengalaman apa dari pengenalan lingkungan persekolahan ini yang paling mempengaruhi pandangan Anda tentang profesi guru matematika? Apakah ada hal yang berubah dari ekspektasi awal Anda? Oke, untuk pengalaman yang paling berpengaruh yang adalah saat saya menyaksikan langsung kompleksitas peran guru yang bukan hanya mengajar tetapi membimbing, memotivasi siswa dalam pembelajaran serta menjadi figur panutan bagi siswa-siswa saya. Lalu ekspektasi awal saya berubah. Kini saya melihat profesi guru matematika bukan hanya hal angka ataupun rumus, tetapi juga bagaimana membentuk siswa, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, gembira, dan menjadikan matematika sebagai alat berpikir yang berguna bagi kehidupan nyata. Untuk pertanyaan tiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan adalah menurut Anda keterampilan atau kompetensi apa yang perlu Anda kembangkan lebih lanjut untuk menjadi guru matematika yang efektif dan inspiratif di SMP, SMA, atau SMK? Tentunya zaman di era digital sekarang ini, kemampuan yang harus dikembangkan kita sebagai guru adalah kemampuan public speaking, yaitu kemampuan komunikasi, penguasaan teknologi, dan perencanaan pembelajaran basis kebutuhan siswa tadi yang sudah dijelaskan di awal-awal. Jadi nantinya kompetensi atau keterampilan ini yang akan membantu kita untuk berkembang menjadi guru yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan nanti juga akan berdampak baik bagi siswanya pula. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda akan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan siswa di masa depan, khususnya dalam pengajaran matematika? Tentunya sebagai guru kita harus aktif belajar, bukan hanya siswanya yang belajar, gurunya juga belajar. Bagaimana gurunya belajar? Dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan guru, ataupun bisa belajar mandiri melalui platform-platform yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan ataupun Kemendikbud dan aktif dalam komunitas profesional guru. Dan nantinya guru-guru tersebut akan mendapat informasi yang update, yang terbaru mengenai pembelajaran-pembelajaran yang efektif dan inovatif yang bisa diadaptasi untuk digunakan pembelajaran pada siswa, khususnya dalam pengajaran matematika. Untuk pertanyaan berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan skenario dan pemanfaatan teknologi. Untuk pertanyaan yang pertama, misalkan Anda direkrut menjadi guru matematika di salah satu sekolah yang Anda observasi, apa tiga hal pertama yang akan Anda lakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mulai memberikan dampak positif dalam pembelajaran matematika? Nah, untuk langkah pertama yang akan saya lakukan ketika saya direkrut menjadi guru matematika, itu adalah mengenali budaya sekolah terlebih dahulu, termasuk nilai-nilai, tata tertib, dan dinamika hubungan antar warga sekolah tersebut. Ini itu sangat penting agar saya itu bisa menyesuaikan diri secara sosial dan profesional. Nah, langkah kedua, saya akan membangun relasi positif dengan para siswa melalui pendekatan yang terbuka, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini itu bertujuan agar para siswa itu merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar matematika. Untuk langkah yang ketiga itu saya akan mempelajari kurikulum sekolah. Nah, perangkat pembelajaran yang tersedia serta potensi sumber daya baik dari guru lain
maupun fasilitas pendukung. Nah, dengan begitu, saya itu dapat merancang pembelajaran yang sesuai konteks sekolah dan mampu memberikan dampak positif secara bertahap. Untuk pertanyaan yang kedua, jika Anda diberi kesempatan untuk mengembangkan sebuah program baru di sekolah tersebut, program apa yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap matematika dan mengapa? Nah, di sini itu saya akan mengusulkan program bernama Matematika dan Kehidupan. Nah, program ini itu seperti program pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang mengaitkan materi matematika dengan permasalahan nyata di sekitar siswa. Contohnya itu seperti menghitung kebutuhan air dalam rumah tangga, menganalisis data hasil survei sederhana, atau merancang dana rumah dengan skala matematika. Nah, program ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa matematika itu bukan hanya teori abstrak, tetapi memiliki aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan pendekatan ini itu saya yakin siswa itu akan lebih tertarik dan lebih aktif dalam berpikir kritis dan juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam karena mereka dapat melihat manfaat nyata dari apa yang mereka pelajari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu pemanfaatan teknologi, pembelajaran, dan fasilitas. Soal pertama, berdasarkan observasi Anda, bagaimana sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti media game edukasi, simulasi interaktif, atau platform pembelajaran daring dalam mata pelajaran matematika? Berikan contohnya. Dari hasil observasi kami, saya melihat bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam mata pelajaran matematika sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah. Meskipun tingkat pemanfaatannya masih bervariasi, beberapa guru telah menggunakan media game edukatif seperti Kahoot dan Quizzes untuk membuat evaluasi pembelajaran menjadi lebih menarik dan kompetitif. Media ini sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka merasa seperti bermain padahal sedang mengulang materi pembelajaran. Untuk materi seperti geometri, digunakan simulasi interaktif seperti GeoGebra yang memungkinkan siswa melihat langsung perubahan bentuk bangun dan grafik saat parameter diubah. Hal ini sangat membantu pemahaman konsep abstrak dalam matematika secara visual. Selain itu, guru juga memanfaatkan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Microsoft Teams untuk memberikan tugas, membagikan materi, serta memfasilitasi diskusi secara daring meskipun belum semua sekolah menggunakan teknologi secara maksimal. Upaya di Upaya ke arah digitalisasi pembelajaran sudah mulai tampak dan memberi dampak positif pada antusiasme siswa. Soal selanjutnya, apakah fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang Anda kunjungi seperti laboratorium, komputer, atau akses internet sudah cukup untuk mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi? Jika tidak, apa saran Anda untuk peningkatannya? Berdasarkan observasi di lapangan, saya menemukan bahwa kondisi sarana dan prasarana di sekolah masih beragam. Beberapa sekolah sudah memiliki laboratorium komputer dan jaringan internet yang cukup stabil, sehingga memungkinkan pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi secara optimal. Namun, ada pula sekolah yang tidak menghadapi keterbatasan, mohon maaf, namun ada pula sekolah yang masih menghadapi keterbatasan seperti jumlah komputer yang tidak mencukupi, koneksi internet yang lambat, serta minimnya perangkat digital seperti proyektor atau tablet. Untuk mengatasi kendala ini, saya menyarankan adanya pengadaan perangkat secara bertahap seperti laptop atau tablet yang bisa digunakan secara bergantian atau sharing.
Sekolah juga perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti pemerintah daerah atau mitra swasta, untuk meningkatkan kualitas jaringan internet. Selain itu, pelatihan bagi guru juga sangat penting agar mereka mampu memanfaatkan teknologi yang tersedia secara maksimal, termasuk pemanfaatan media digital gratis yang dapat diakses melalui gawai sederhana sekalipun. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Anda sebagai guru matematika di masa depan akan berinovasi menggunakan teknologi, meskipun mungkin dengan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah? Nah, sebagai calon guru, saya menyadari bahwa tantangan dalam penggunaan teknologi tidak hanya soal perangkat, tetapi juga bagaimana cara memaksimalkannya dalam keterbatasan. Saya akan berinovasi dengan cara memanfaatkan ponsel pintar saya sebagai media utama, karena hampir semua siswa memiliki akses ke smartphone. Saya bisa membuat atau membagikan video pembelajaran pendek, kuis daring, atau infografis konsep matematika yang diakses melalui platform seperti YouTube, WhatsApp, atau Google Form. Saya juga akan membuat video pembelajaran sendiri yang menyesuaikan dengan konteks siswa di kelas, baik dari segi bahasa maupun materi. Dengan begitu, siswa bisa mengakses ulang materi kapan saja dan tidak terbatas pada waktu belajar di kelas. Selain itu, saya akan mendorong kolaborasi antar sekolah atau guru, baik secara daring maupun tatap muka, untuk saling berbagi sumber daya, ide, dan materi ajar. Kolaborasi ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di sekolah dengan saling melengkapi. Intinya, keterbatasan bukan penghalang, tetapi tantangan untuk berpikir lebih kreatif dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Baik, bisa di next. Baik, sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami. Eh, eh, Boleh diulang nggak? Iya, iya, boleh, Baik, boleh. baik. Sekian presentasi terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai observasi yang kami lakukan, baik sekolah nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.